Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ikutut Angga Pradana dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan hukum nasional terhadap Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila karena kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang dimana membantu pembangunan agar terjalin dengan baik dan benar. Meningkatkan integritas penegakan hukum adalah dengan mendorong aparat penegakan hukum dalam menghayati, menggali, mencari dan menemukan nilai-nilai yang terdapat di dalam jiwa masyarakat agar tercipta keadilan yang bukan hanya keadilan hukum semata, melainkan juga keadilan sosial, dan merupakan urgensi faktual dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu masyarakat yang tertib, material, dan spiritual. Hakikat pembangunan hukum nasional ialah membina hukum dan pembaharuan hukum. Penegakan hukum terhadap Pancasila. Penegakan hukum dengan mendorong aparat penegak hukum dalam menghayati, menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai yang terdapat di dalam jiwa masyarakat agar tercipta keadilan yang bukan hanya keadilan semata, melainkan juga keadilan sosial. Dalam Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, seluruh hukum termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada Pancasila. Pancasila yang tepat untuk dijadikan rujukan bagi segala hukum di Indonesia karena Pancasila adalah dasar dan falsafah kenegaraan dari bangsa Indonesia. Penegakan hukum yang berkeadilan adalah pemberian vonis yang adil terhadap pelaku koruptor. Sebagai pihak yang telah mengkhianati kepercayaan rakyat pada koruptor harus dihukum berupa sanksi yang tegas beserta cabut hak politiknya. Dan yang ketiga, budaya hukum terhadap Pancasila. Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan-aturan hukum dalam suatu masyarakat. Namun akademis Ralph Michaels menilai bahwa konsep budaya hukum sendiri tidak memiliki definisi yang pasti. Kajian budaya hukum dalam pandangannya cenderung mengesampingkan kajian sosiologi hukum dan antropologi hukum. Budaya hukum dianggap memiliki pengertian yang berbeda-beda, tergantung pada latar belakang akademis apa yang dimiliki si pengkaji. Budaya hukum yang jelas adalah persinggungan antara hukum dengan budaya, tapi batasannya keduanya masih kabur. Katanya antara hukum dan budaya telah lama dikaji oleh tokoh-tokoh hukum seperti Baron de Montesquieu dengan Esprit de Lois-nya yang terbit pada tahun 1748, di mana dia menuliskan bahwa hukum positif dan mengalami penyesuaian dengan fitur geografis dan budaya masyarakat setempat di Eropa. Pada abad ke-19, hukum dianggap sebagai suatu pencapaian budaya masyarakat yang mencetuskan nama Friedrich Karl von Savitz. Melihat dalam konteks Jerman bahwa hukum sebagai pencapaian budaya tidak bermakna. Hukum tersebut representatif akan rakyat suatu negara atau Volksrecht, tetapi oleh segelintir elit yang membuat hukum tersebut. Terus budaya hukum yang terdapat dalam Pancasila memerlukan suatu kelompok relatif homogen, dan salah satu metode penentuan homogenitas ialah negara bangsa berbeda antara suatu budaya hukum nasional dengan budaya hukum nasional lainnya yang biasanya terdapat
menjadi kajian dalam terkandung nilai-nilai Pancasila. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya mengucapkan selamat malam dan pamit undur diri.